Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada akhir-akhir ini, sejumlah orang Katolik memberikan komentarnya terhadap beberapa kebijakan paus dan sejumlah uskup berhubungan dengan praktek liturgi yang terjadi saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan ialah menggantikan penciuman salib di dalam Jumat Agung dengan hanya menundukkan kepala. Memberikan juga kebebasan untuk penggunaan air suci. Juga salam damai tidak lagi bersentuhan, tetapi hanya membungkukkan kepala. Bahkan diadakan misa online dan lain sebagainya. Melihat realitas ini, sejumlah orang Katolik bertanya-tanya, apakah boleh demikian? Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa penegasan dari sejumlah dokumen gereja. Kurang lebih ada 3 dokumen gereja yang akan saya kutip pada kesempatan ini. Yang pertama ialah Kitab Hukum Kanonik, yang kedua Pedoman Umum Misale Romanum, dan yang ketiga Redemptionis Sacramentum, yang berbicara tentang instruksi ke-6 tentang sejumlah hal yang perlu dilaksanakan atau dihindari dalam kaitannya dengan Ekaristi Maha Kudus. Pertama, Kitab Hukum Kanonik yang kita kenal sebagai hukum gereja. Marilah kita lihat apa yang dikatakan di dalam Kanon 838 paragraf 1. Kanon ini mengatakan pengaturan liturgi suci tergantung semata-mata pada otoritas gereja, yakni pada takhta apostolik dan menurut norma hukum pada uskup diosesan. Selanjutnya, paragraf 4 dari kanon ini menegaskan dalam batas-batas kewenangannya dan dalam gereja yang dipercayakan kepadanya, uskup diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua. Dalam arti tertentu, kanon ini memberikan kewenangan kepada takhta apostolik, dalam hal ini paus dan uskup diosesan, untuk mengatur liturgi suci. Dokumen yang kedua yaitu saya mengutip dari Pedoman Umum Misale Romanum atau yang biasa disingkat PUMR. Secara khusus 2 nomor dari dokumen ini, yaitu nomor 25 dan nomor 390. Dokumen ini berisi aturan-aturan tentang tata pelaksanaan liturgi gereja. Nah, nomor 390 mengatakan konferensi uskuplah yang berwenang memutuskan penyerasian-penyerasian yang ditujukan dalam pedoman umum dan dalam tata perayaan Ekaristi. Penyerasian-penyerasian itu mencakup 7 hal, antara lain dalam poin A mengatakan tata gerak dan sikap tubuh umat beriman. Poin E mengatakan bentuk atau tata gerak salam damai. Dan poin F mengatakan di sana tata cara komuni. Sedangkan di dalam nomor 25 dari PUMR menegaskan sejumlah penyerasian menjadi wewenang uskup diosesan atau konferensi uskup. Semua itu ditunjukkan pada tempatnya dalam Misale Romanum. Yang dimaksudkan dengan penyerasian ialah aturan-aturan liturgi disesuaikan berdasarkan kondisi daerah setempat dengan tetap berpedoman pada
pedoman utama liturgi gereja. Ketiga, dokumen Redemptionis Sacramentum. Dokumen ini merupakan dokumen yang berbicara tentang liturgi suci atau secara khusus tentang Ekaristi Maha Kudus. Nomor 19 dari dokumen ini mengatakan uskup diosesan adalah pelayan utama misteri-misteri Allah dalam gereja partikular yang dipercayakan kepadanya. Ia adalah moderator, promoter, dan penjaga seluruh hidup liturgis kawanannya. Oleh karena itu, nomor 21 dari dokumen Redemptionis Sacramentum juga mengatakan, jadi uskup diosesan berhak dalam batas kewenangannya menetapkan norma-norma liturgis dalam diosisnya yang harus ditaati oleh semua. Dan nomor 22 dari dokumen ini secara tidak langsung menegaskan bahwa semua pihak haruslah tunduk pada otoritas liturgi uskup diosesan. Pertanyaannya, apakah seorang uskup diosesan memutuskan secara sepihak setiap kebijakan yang ada? Nomor 25 dari dokumen ini, Redemptionis Sacramentum, mengatakan bahwa uskup dibantu oleh komisi-komisi atau dewan-dewan atau panitia-panitia yang didirikan oleh uskup untuk menangani berkembangnya liturgi, musik, dan kebudayaan rohani di dalam diosisnya atau di dalam keuskupannya. Dalam konteks saat ini, para uskup tidak mengambil kebijakan sepihak, tetapi ada pula pihak-pihak lain yang memberikan masukan kepada mereka, misalnya Komisi Liturgi Keuskupan. Kesimpulannya, berdasarkan 3 dokumen gereja yang menjadi aturan hukum atau landasan hukum berhubungan dengan liturgi suci, maka menjawab pertanyaan di atas, apakah paus dan para uskup boleh mengubah sejumlah tata liturgi gereja? Jawabannya boleh, karena ada dasar hukum atau aturan yang memberikan kewenangan kepada paus dan para uskup dalam penyerasian pengaturan liturgi, mengingat adanya situasi-situasi khusus seperti yang terjadi saat ini, di mana wabah COVID-19 dipandang sebagai suatu situasi khusus. Dan dalam situasi saat ini, penyerasian liturgi itu wajib dibuat untuk melawan wabah corona bersama masyarakat dunia. Bahkan di negara-negara tertentu situasinya sangatlah darurat. Sehingga dengan alasan pastoral dan juga kemanusiaan, juga ketaatan kepada otoritas negara, gereja harus menyesuaikan perayaan liturgi dengan situasi dunia saat ini. Dan ingat bahwa surat edaran yang dibuat oleh setiap uskup di dalam keuskupannya masing-masing merupakan kewenangan uskup lokal dalam dialog dengan otoritas yang berwenang.